babat tanah Besuki bahwasanya manusia pertama, orang pertama yang nampek di desa Demung di Nampekor itu adalah Kiai Raden Abdurrahman Wirobroto. Kala itu beliau nampek pada tahun 1741 Masehi. Sendirian beliau hadir di Nampekor yang berada di Dusun Ketah, Bapak. Tapi sekarang sudah menjadi sungai. Karena sudah bi sungai, Bapak. Jadi tempatnya sudah tidak ada di sana. Tinggal sisa-sisa dari bantaran sungai di daerah Nampekor. Selanjutnya Bapak, berselang waktu beliau membabat Demung mengarah ke daerah barat Sepacan ini. Jadi tempat yang kami hias di selatan itu merupakan sumber mata air, sumber kehidupan dari kehidupan beliau bersama keluarganya. Saya melihat ketika pelka ada sumur di sana. Ternyata ketika ada 2 ikan yang muncul pada waktu itu tak titinginom, Bapak. Karena yang ada itu kepala ikannya ada, ekor ikannya ada, dagingnya tidak ada. Sehingga kami buruh karena takut sudah masa kecil kami begitu. Dan ketika ada orang yang baru di sini menunjukkan keagulannya, menunjukkan kedikjayaannya di daerah Sepacar ini, insya Allah tak pate selamat. Oh tabung semaput, Bapak. Dan sampai saat ini itu, Bapak. Jadi antara iya dan tidak, monggo lah. Jenengan mempercayai monggo, tidak mempercayai monggo. Inilah kekuatan Sepacar. Dan juga di daerah Sepacar ini, Bapak, yang kami tahu ada 2 pemakaman di selatannya Sepacar. Ada 2 patokan di daerah Sawai. Orang mengatakan adalah Pujuk Mancoro atau Pujuk Penyontrengan. Sampai saat ini juga saya lindungi ada 3 titik sejarah yang menandakan bahwa Ki Wirobroto berada di desa Demung. Tapi bergulirnya waktu, pada tanggal 10 Muharram 1743 Masehi, Ki Wiro mengajak anaknya yang bernama Kasim. Mengajak anaknya bernama Kasim untuk kembali lagi ke Jawa ini, ke Demung ini, sehingga bercocok tanam. Akhirnya Gempah Ripah Lojinawi di sini didengar oleh kerajaan-kerajaan lain dan kepingin mengambil Demung. Sehingga datanglah Pangeran Joyo Lelono, yaitu Kerajaan Banger Probolinggo. Dia merupakan penguasa besar di Probolinggo. Tapi sebelum itu, yang ingin menjajah Demung adalah Kerajaan Sentong Bondowoso. Tapi Sentong, Bapak, 3 kali menyerang, menurut sejarah itu kalah dengan Ki Wirobroto sampai dikejar ke daerah Subo. Dengan keterbatasan waktu sampai terdengar kokok ayam di sana. Sehingga lari pasukan dari Sentong itu, sejarah mengatakan begitu, sempat melakukan sholat subuh, maka menjadilah kota Subo. Karena beliau, Ki Abdurrahman Wirobroto, bersama pasukannya melakukan sholat subuh di daerah Subo, maka menjadi Subo. Begitu sejarah mengatakan, Bapak. Berselang waktu, makmur Demung akhirnya pulang lagi, mengajak saudaranya sebanyak 20 kepala keluarga, diajak ke sini dan bertempat di daerah Maduren. Makanya disebut Maduren karena tempatnya orang Maduren. Itu, Bapak, sejarah. Berselang waktu, makmur, nah usia sudah sepuh Ki Wirobroto. Akhirnya Pangeran Joyolelono mengatakan kepada beliau untuk menggantikan Raden Abdurrahman Wirobroto ke anaknya yang bernama Kasim. Sehingga diangkatlah Demang berikutnya menggantikan Demang pertama Wirobroto menjadi Demang yang kedua adalah Raden Bagus Kasim Wirodipuro. Namun Pangeran Joyolelono mengatakan agar pindah ke Beruk Songai. Pada tanggal 8 September 1764 itulah berpindahnya Raden Bagus Kasim Wirodipuro berpindah ke Filipina. Makanya pijakan ini yang menjadi 259 tahun terjadinya kota Besuki. Mudah-mudahan dengan mengingat asal akan memperoleh hasil. Saya akan mengatakan hal semacam itu, insya Allah oleh hasil menengah ke asal. Mudah-mudahan kita sekalian ini kembali kepada itu sehingga tidak melupakan sejarah keberadaan Demung dan keberadaan kota Besuki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati tamu kita Bapak Rahmat beserta Ibu, saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Besuki, yang saya hormati Bapak Korwil Besuki. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan sampai pada akhir kegiatan ini akan mudah-mudahan sukses semuanya ya. Nanti masih ada mulai tanggal hari ini, terus hari sampai tanggal 13-14 ya UNHR-nya. Ini semuanya mudah-mudahan kita diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa lancar semuanya sehingga betul-betul haji pada tahun 2023 ini betul-betul sukses. Ini mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih pada semuanya, terutamanya kepada panitia yang telah semangat luar biasa ya, melaksanakan haji ini. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besuki dulu ini adalah di bawah kekuasaan Mataram, dan Besuki ini pernah menjadi daerah kekuasaan orang Makassar, namanya Karangtolongso tahun 1655. Jadi biasanya Mataram itu ketika menduduki suatu daerah itu ditinggal, karena ditinggal beberapa saat dikuasai oleh orang Makassar, Karangtolongso. Kemudian ada pangeran keluarga kerajaan dari Keraton Suhudu, namanya Raden Abdullah, hijrah ke Madura, singgah di Tanjung, dinikahkan oleh Kiai Tanjung, putrinya yang bernama Nyai Hadijah, punya putra 4, Abdul Rahim, Abdul Qadir, Abdurrahman Wirobroto. Abdurrahman Wirobroto inilah yang datang ke Demung, kemudian punya putra dan Bagus Kasim, membuka daerah di Demung. Kemudian 1755 diangkat menjadi Demang di Demung.